Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa khaliluhu wa safiyuhu wa aminuhu 'ala wahyi wa muballighun nasi syar'a ma taraka khairan illa dalal ummata alaihi wa la syarran illa haddaraha min wa salawatullahi wa salamuhu wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah konsekuensi dari seorang hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk bersyukur kepadanya. Kalau kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala ancam kepada kita semua dengan adab Allah Subhanahu wa taala yang amat sangat pedih, yang keras. Salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita, suri tauladan baik untuk kita menjalani kehidupan di muka bumi ini. Kehidupan yang begitu sangat singkat, sangat cepat. Baik kita yang meninggalkan dunia tersebut ataupun dunia tersebut meninggalkan kita. Maka tidaklah kita akan mendapatkan keberhasilan, kesuksesan, kesenangan hidup yang sebenar-benarnya, yang hakiki, kecuali dengan tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala utus kepada kita semua seorang manusia untuk menjelaskan akan kebaikan-kebaikan sehingga kita mengerti kebaikan-kebaikan tersebut dan kita menjalankan kebaikan-kebaikan tersebut. Begitupun tujuan Allah Subhanahu wa taala utus seorang manusia yang terbaik di tengah-tengah umat manusia dan jin untuk menjelaskan perkara-perkara yang diharamkan, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mengerti, mengetahui mana-mana saja jalan-jalan yang menuju ke neraka Allah, murka Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat menjauhinya sejauh-jauh mungkin. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kenikmatan yang amat sangat agung, kenikmatan yang begitu besar. Tidak ada tandingannya dengan kenikmatan alam semesta yang kita lihat saat ini. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya rasa syukur, karena kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah, dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Azza wa Jalla memberikan kedudukan yang tertinggi, tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat di surga yang tertinggi, yaitu surga Al-Firdaus. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah menjelaskan beberapa poin penting ataupun dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kaitannya dengan kejujuran seorang manusia, kebenaran dari hati dia, lisan dia, begitupun amal perbuatannya. Ketika seorang hamba betul-betul menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya beriman, ketika seorang hamba betul-betul bertakwa, bukan hanya di lisan saja, akan tetapi dia betul-betul merealisasikan ketakwaan, keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbuat, berkeyakinan, bertutur kata dengan sesuatu yang benar, yang jujur, baik di dalam hatinya ataupun lisannya, begitupun juga badannya. Sehingga perjalanan hidup seorang anak Adam dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini yang amat sangat cepat, singkat, betul-betul perjalanan yang begitu selaras sesuai dengan fitrah manusia,
hati, lisan, badan menjadi satu padu untuk mengejar keridhaan Allah, mengejar ampunan Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala mendapat memberikan kepada kita semua, kepada orang tersebut yang betul-betul jujur di dalam hatinya, lisannya maupun badannya, untuk mendapatkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah tujuan akhir kita dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini, mendapatkan ampunan Allah sehingga kita selamat dari segala macam bentuk azab murka Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Ali Imran, Allah katakan, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz." Barang siapa yang diselamatkan, dijauhkan dari segala macam bentuk adab murka Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surga Allah Azza wa Jalla, maka sungguh orang tersebut betul-betul mendapatkan keberhasilan yang sebenar-benarnya. Kebahagiaan, kesuksesan, kesenangan hidup itu hanya dua saja, yaitu meraih ampunan Allah dan meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah kita lakukan pada saat ini tidak lain tidak bukan kecuali kita betul-betul berusaha mengharap pada Allah Subhanahu wa taala ampunan dan rahmatnya, dengan kita mempelajari tuntunan ajaran petuah dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Begitupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau jelaskan dalam hadis-hadis yang sahih. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan kedua kaitannya dengan sifat jujur. Mulianya sifat jujur, yang mana kemarin kita betul-betul sangat menekankan kaitannya ataupun korelasi antara keimanan dan kejujuran seseorang. Tatkala seseorang terbiasa untuk berbohong, tidak jujur, baik dari perkataan ataupun perbuatan badannya dan hatinya, dia tidak jujur, berbohong, berdusta, maka menunjukkan bahwasanya hatinya lemah, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang betul-betul dekat dengan Allah Azza wa Jalla, betul-betul dikatakan beriman, betul-betul dikatakan derajat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu bertakwa kepadanya, tatkala dia betul-betul bisa merealisasikan, mengaplikasikan kejujuran di dalam hatinya, lisannya maupun badannya. Karena itulah konsekuensi dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama hadis ketika mensifati para rijalul hadis, ketika mensifati para perawi hadis dalam perjalanan hadis Nabi SAW melewati beberapa kelompok orang yang di sana terdapat bermacam-macam bentuk karakteristik, ada yang baik, ada yang buruk. Maka para ulama menetapkan ketika hadis dari Nabi SAW itu dikatakan sahih dan dapat kita amalkan adalah ma rawahu rawin adlun, yang mana riwayat tersebut, hadis tersebut diriwayatkan oleh seorang yang adil. Rawin adil, perawi yang adil. Maksudnya apa? Dia betul-betul memiliki karakteristik sifat kebenaran, kejujuran, akhlak yang baik. Dia betul-betul menerapkan kebaikan di dalam hatinya maupun lisannya maupun badannya, sehingga dia disifati dengan seorang yang adil, sehingga selamatlah hadis tersebut dari segala macam bentuk kecacatan. Maka para ulama memberikan syarat yang begitu keras, begitu tegas dalam menetapkan hadis tersebut sahih atau tidak, yaitu kembali kepada kejujuran seorang perawi dalam meriwayatkan hadisnya. Makanya Nabi SAW memberikan suatu peringatan keras kepada mereka yang mendustakan atas nama Nabi SAW. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang berdusta akan namaku, yaitu orang-orang yang mendustakan hadis dengan cara memalsukan hadis, berbuat, berkata
kata yang disematkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan ataupun tidak berkata-kata perkataan tersebut. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang berdusta atas namaku, falyatabawwa, siap-siaplah anda, siap-siaplah engkau akan mendapatkan tempat maq'adahu minan nar, tempat di neraka. Ini ancamannya sangat keras kepada pelaku orang-orang yang tidak jujur dalam bertahammulul hadis, yaitu meriwayatkan hadis. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam sampai kepada kita semua. Kemurnian Islam sampai kepada kita semua sehingga kita bisa menikmati indahnya, manisnya, nikmatnya beragama Islam. Bukan sesuatu yang memberatkan, tetapi indah, nikmat ketika kita mengamalkan Islam dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu di dunia. Belum lagi nanti di akhirat. Allah akan berikan kenikmatan yang begitu besar, 99 rahmat yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita semua. Yang mana kejujuran amat sangat penting dalam kehidupan anak Adam, sehingga agama kita yang murni tadi sampai kepada kita semua. Oleh karena sebab kejujuran para perawi hadis dalam menyematkan perkataan perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bisa betul-betul merasakan nikmatnya ilmu, nikmatnya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun anda berada, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kekuatan taufik kepada kita semua sehingga kita bisa mudah untuk melangkahkan kaki kita, menggerakkan tangan-tangan kita, mata kita, telinga kita, hati kita, lisan kita, semua yang kita miliki untuk mengharapkan keridhaan Allah dan mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala, Mu'adz bin Jabal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Doa ini kita panjatkan sebelum salam ataupun sesudah salam boleh. Maksudnya Nabi SAW mengajarkan kepada Mu'adz bin Jabal doa yang sangat indah. Ya Allah, bantu aku, berikan aku pertolongan, kekuatan agar aku bisa mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah, ibadah yang diterima olehmu ya Allah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan kelanjutan dari apa yang akan beliau jelaskan pengarang Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Langsung saja kita bacakan. Ada wa inna sidqa samaratin tayyibatun yajniha as-sadiquna wa hadhihi anwa'uha. Kata beliau rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau dengan ilmu yang beliau torehkan, yang beliau ajarkan kepada kita semua, dan kita betul-betul merasakan keberkahan dari ilmu beliau. Yaitu kata beliau, berikut ini adalah poin-poin akan indahnya buah manis dari sifat kejujuran seorang anak Adam, seorang muslimah. Jadi beliau akan menjelaskan beberapa poin yang mana poin tersebut menunjukkan begitu nikmatnya, begitu indahnya buah. Kalau kita katakan buah berarti kan enak, nikmat. Maka setiap syariat Islam, baik larangan ataupun perintah, tidaklah di dalamnya terdapat faedah hikmah, keutamaan untuk dan kembali kepada anak Adam itu sendiri, baik kemaslahatan kebaikan yang akan dia rasakan di dunia maupun di akhirat. Itu pasti sudah hukum, pasti tidak ada satupun syariat Islam yang mendolimi manusia itu sendiri. Tidak, seakan-akan memang mendolimi menurut orang yang tidak mengerti dan tidak mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya, pada hakikatnya, semua syariat yang Allah dan Rasulnya ajarkan kepada kita semua terdapat di dalamnya begitu banyak manfaat, faedah
dalam keberlangsungan, ketentraman, keamanan dari kehidupan seorang manusia, dari kehidupan makhluk Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini. Yang pertama kata beliau, buah manis yang diperoleh oleh seorang yang memiliki sifat kejujuran ini. Begitupun orang-orang yang di sekitarnya pasti akan mendapatkan manfaat yang keberkahan, kebaikan yang begitu banyak, tidak sedikit. Yang sebenarnya begitu banyak dalil, hadis, ayat yang disebutkan oleh beliau yang sudah kita bahas pekan yang lalu tentang buah manis, indahnya, nikmatnya ketika seseorang itu betul-betul memiliki sifat kejujuran ini. Yang mana sudah kita ambil, kita petik beberapa poin dari pertemuan yang kemarin. Tetapi beliau di sini mengambil tema khusus, pasal khusus yang membahas tentang buah manis dari sifat kejujuran. Yang pertama kata beliau, rahatud dhamiri wa tuma'ninatun nafsi, yaitu rahatud dhamir, ketenangan jiwa, ketenangan sanubari hati yang terdalam. Jadi ketika seseorang itu betul-betul bisa menerapkan sifat ini, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita semua untuk bisa berbuat jujur, berkata-kata jujur, yang mana orang tersebut akan merasakan ketenangan, ketentraman jiwa, hati yang nyaman tatkala dia berkata-kata, berbuat dari sifat jujur dari hatinya, lisannya ataupun badannya. Oleh karena sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa innal kadhiba raibatun, sesungguhnya kedustaan, kebohongan, ketidakjujuran seseorang akan membuat hatinya gelisah, akan membuat hatinya gelisah, tidak tenang, khawatir. Kalau saya bohong, saya akan ini dan itu, bisa jadi saya seperti ini dan seperti itu. Ada ancaman-ancaman yang dia takutkan. Bukan hanya ancaman akhirat yang dia takutkan, tetapi ancaman di dunia juga. Siapa yang mau dibohongi? Siapa yang mau dibohongi, didustakan ketika ditanya suatu pernyataan, suatu kejadian, suatu perbuatan? Siapa yang mau dibohongi, didustakan? Semua orang tidak mau. Nah, ketika dia berdusta, berbohong kepada seseorang, kepada orang lain, ada rasa sakit, kegelisahan, ketidaktenangan di dalam hati orang yang suka berbohong, tidak jujur. Benar. Itu yang betul-betul dirasakan oleh seseorang yang sering melakukan perbuatan ini, ketidakjujuran, dusta dalam tutur katanya, hatinya ataupun perbuatannya. Dia khawatir, takut ini dan itu. Bisa jadi dia akan menutup kebohongan, kedustaan yang pertama tadi dengan kedustaan berikutnya. Baiklah, mungkin pertama dia berdusta, berbohong, tapi dia khawatir, gelisah, takut kalau ketahuan dari pernyataan yang dusta tadi. Maka dia tutupi lagi dengan pernyataan yang lain yang mengandung kedustaan, kebohongan. Terus dan terus. Makanya Nabi SAW sudah kita bacakan hadisnya kemarin. Ketika seorang itu suka berdusta, wa yataharrul kadhiba, terus dan terus berdusta, hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Dia terus dan terus berdusta, berbohong, maka Allah Subhanahu wa taala akan cap dia. Jadikan hamba tersebut hamba yang pembohong, pendusta. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita semua kaitannya dengan sifat dusta ini atau lawan kata dari kemuliaan, dari sifat jujur.
yaitu perkataan, perbuatan yang menunjukkan kebohongan atau kedustaan dia. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Al-An'am. Begitu banyak tempat yang Allah Subhanahu wa taala katakan, firmankan di dalam surat Al-An'am kaitannya dengan kedustaan seseorang. Contohnya Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Al-An'am ayat 31. Kemudian ayat 21, banyak sekali. Salah satunya saya ambil satu saja. Allah Subhanahu wa taala katakan qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Sungguh merugilah orang-orang yang mendustakan akan pertemuan Allah. Di dalam ayat yang lain, walladzina kadzdzabu biayatina walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabul jahim. Surat Al-Hadid ayat 19. Dan mereka-merekalah orang-orang yang kafir. Jadi Allah sandingkan ya kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sifat orang yang tidak jujur, bohong, dusta dengan sifat karakteristik perbuatan akhlak perilaku dari seorang kafir. Allah katakan tadi dalam surat Al-Hadid ayat 19. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir. Kafir terhadap apa? Agama Allah, Al-Quran. Kemudian apa setelahnya? Kata Allah Azza wa Jal, wa kadzdzabu, mendustakan, bi ayatina, ayat-ayat kami. Ulaika hum ashabul jahim, dan merekalah orang-orang yang akan menghuni neraka jahanam. Dusta di sini maksudnya apa? Yaitu mereka tidak membenarkan apa yang telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kebenaran-kebenaran yang nyata. Yang pada intinya bahwasannya sifat jujur atau sifat dusta ini tidak jujur, bohong, akan membawa seseorang kepada kesengsaraan, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tadi, innal kadziba raibatun. Sesungguhnya kedustaan akan mendatangkan kegelisahan. Kelihatannya saja sebenarnya awal mungkin tidak terlalu terasa. Awal-awal seseorang berdusta, berbohong. Tetapi terus dan terus dia akan merasakan begitu sempitnya dada dia, gelisahnya hati dia. Ada kekhawatiran-kekhawatiran yang dia takutkan, yang dia khawatirkan. Kemudian Nabi SAW mengatakan selanjutnya, as-sidqu tuma'ninatun, dan kejujuran. Dan kejujuran, sebaliknya kan tadi. Kejujuran itu mendatangkan ketentraman hati, ketenangan jiwa, ketenangan batin. Walaupun tak makan, walaupun tak punya rumah, walaupun tak punya segala macam bentuk fasilitas duniawi, ketika seseorang memiliki kekayaan hati dari sifat-sifat yang mulia yang dia selalu berhias dengannya karena Allah Azza wa Jalla, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengkaruniakan kepada hamba tersebut ketenangan, ketentraman batin jiwa. Kebahagiaan itu tidak hanya diperoleh dengan kasratul ard, memperbanyak harta benda, makan enak, memiliki banyak singgasana yang mewah, yang megah. Bukan hanya itu kebahagiaan diperoleh oleh seorang hamba. Ternyata ada yang lebih indah dari cara-cara yang kita dapat lakukan untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut. Apa itu? Berusaha untuk memanage ataupun mengatur amalia hati kita. Amalia
hati kita, lisan kita dan badan kita. Yaitu salah satunya berusaha untuk bertutur kata, berbuat, berkeyakinan sesuatu yang benar dan jujur. Itu poin yang pertama yang disampaikan oleh pengarang rahimahullah azza wa jalla. Dan inilah yang kita harapkan sebenarnya kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak mau mendapatkan ketentraman, ketenangan batin, terlebih-lebih lagi seorang hamba tersebut begitu banyak merasakan musibah sempitnya kehidupan di muka bumi ini. Dan sungguh amat sangat naif ketika seseorang berusaha berbuat ataupun berkata-kata yang mengakibatkan berbuah kepada kesengsaraan dan kegelisahan hati. Kaitannya dengan poin pertama tadi, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pernah kita singgung di pertemuan pertama, kaitannya dengan pelajaran kita yaitu akhlak mulia. Semua perbuatan zahir, perbuatan amaliyah yang terlihat oleh mata, kejujuran contohnya tadi, lisannya jujur, badannya jujur, sifat adil, memiliki sifat adil, kasih sayang, apalagi kemarin, ya, sifat malu, kesabaran, ketawakalan, semua akhlak yang telah kita bahas sebelum-sebelumnya. Pada dasarnya itu semua akan memberikan dampak yang besar, dampak positif ya. Dampak positif yang amat sangat besar dalam jiwa seseorang. Jadi semua akhlak yang baik menurut Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita mengamalkan dari akhlak yang baik tersebut, akan memberikan dampak positif yang begitu besar terhadap jiwa dan ruh seseorang. Mungkinlah badannya tidak terlalu kekar, mungkinlah badannya tidak terlalu ganteng dan cantik, mungkinlah badannya tidak terlalu tinggi besar. Begitu banyak para sahabat yang kecil. Julaibib radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang sangat kecil, sampai-sampai dikisahkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengangkat Julaibib dengan satu tangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kecil, tidak terlalu kekar, tidak terlalu besar. Tetapi jiwa beliau, ruh beliau, keimanan beliau, ketakwaan beliau betul-betul amat sangat besar nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla. Ketika beliau berperang di peperangan Badar, beliau berhasil membunuh banyak musuh Allah Azza wa Jalla dari kalangan kafir Quraisy. Lebih dari 10 orang dibunuh oleh sahabat yang mulia yang kecil ini tadi. Jadi badan yang kita bawa sekarang ini itu hanya sekedar hiasan yang semu, hiasan yang bukan pada hakikatnya kebahagiaan, tolak ukur kebahagiaan seseorang. Tolak ukur kebahagiaan seseorang yang terkadang orang itu hanya yang selalu berdendang-dendang untuk mendapatkan kebahagiaan dan kebahagiaan, akan tetapi dia tidak tahu cara mendapatkan kebahagiaan tersebut. Hanya sekedar memberikan makanan pokok untuk badan dia. Padahal kebahagiaan yang sebenar-benarnya, kesenangan yang hakiki adalah seseorang betul-betul memfokuskan, memberikan porsi besar terhadap makanan jiwa, terhadap gizi ruh yang ada di dalam tubuh kita masing-masing. Apa itu makanannya? Apa yang kita telah bahas dari sifat-sifat akhlak?
Itulah yang dijelaskan oleh para ulama, bahwasanya di dunia ini manusia itu tatkala merasakan kenikmatan ataupun adab, yang mendominasi itu semua adalah badan. Ruh hanya ikut saja, tidak mendominasi. Itulah sebabnya kebanyakan orang-orang manusia lalai untuk memberikan porsi makanan yang besar untuk jiwanya, untuk hatinya. Padahal itulah tolak ukur kebahagiaan seseorang, bukan badannya, tapi ruhnya. Ketika di alam barzakh, ketika Allah Azza wa Jalla mencabut ruh seorang hamba dari badannya, dimasukkan ke alam barzakh, di alam kubur, maka yang mendominasi nikmat ataupun adab bukan badan, tapi ruh itu sendiri. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya teringat syair yang begitu indah, yang begitu menyedihkan tatkala kita baca, tatkala kita hayati akan kesenangan yang melalaikan yang dilakukan oleh manusia yang begitu banyak. Simaklah salah satu syair yang sangat terkenal, syair Arab. Yaitu ada 4 bait. Bait pertama adalah ya khadimal jismi, ya khadimal jismi, kam tashqa li khidmatihi. Wahai pelayan pembantu babu, kalau bahasa kasarnya kita. Wahai pelayannya badan. Wahai pelayannya apa? Badan, jasad. Betapa banyak pengorbanan yang engkau korbankan. Betapa banyak pengorbanan yang engkau korbankan untuk melayani badan. Untuk melayani apa? Badan, jasad. At'abtan nafsaka fima fihi khusran. Engkau lelah, engkau letih, engkau capek untuk mendapatkan sesuatu yang akan merugikan engkau. Engkau lelah, engkau capek, engkau letih, engkau susah payah berkorban melayani badan tadi untuk mendapatkan kesengsaraan, untuk mendapatkan kerugian, untuk mendapatkan kehinaan. Ini bait yang kedua. Sebelum kita lanjutkan bait ketiga dan keempat, adakah seseorang ketika dia berkorban dari semua yang dia miliki, dia punya harta, dia korbankan, dia punya waktu, dia korbankan, dia punya tenaga, dia korbankan, dia punya pikiran, dia korbankan, semua yang dia miliki dia korbankan. Tetapi pengorbanan yang banyak tadi, dia keluarkan, dia kerahkan semuanya untuk mendapatkan satu tujuan, untuk mendapatkan tujuan dari pengorbanan yang dia kerahkan tadi. Apa itu tujuannya? Adalah kerugian, kesengsaraan, kehinaan. Jadi orang mengeluarkan semua yang dia miliki, niatnya untuk berkorban tadi agar dia mendapatkan kesusahan, agar dia mendapatkan kepayahan, kesengsaraan. Saya tanya kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silakan dijawab di dalam hati kita masing-masing. Apakah ada orang tersebut? Orang yang betul-betul maksimal, totalitas dalam mengorbankan semua yang dimiliki, tetapi di dalam hatinya
dia berniat untuk mendapatkan kehinaan, mendapatkan kegagalan, kesengsaraan, kecelakaan dari pengorbanan yang dia usahakan tadi? Apakah ada orang semacam itu? Apakah ada orang seperti itu? Kita sepakat, tidak mungkin ada orang yang mengorbankan semua apa yang dia miliki untuk mendapatkan kesengsaraan. Tidak mungkin. Ketika seseorang ingin melakukan sesuatu, mengorbankan sesuatu, pasti ada tujuan yang akan dia harapkan, yaitu kebaikan, bukan keburukan, kenikmatan, bukan kesengsaraan. Akan tetapi itu ada dan nyata. Kejadian seseorang yang berkorban apapun yang dia miliki untuk mendapatkan kesengsaraan, dan itu terjadi dan itu banyak. Yang tadi kita katakan, tak mungkin orang yang mengorbankan semua yang dia miliki untuk mendapatkan kesengsaraan, kerugian itu tidak ada. Pas dia ingin untung. Tapi yang benar adalah ada kejadiannya dan banyak. Apa maksudnya kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Simaklah bait yang ketiga dan keempat. Kata penyair tersebut, aqbil birruh wastakmil fadailah. Berusahalah Anda wahai manusia. Berusahalah wahai muslimin wal muslimat. Berusahalah mukmin mukminat untuk mengedepankan, memfokuskan, memberikan makanan kepada ruh Anda, jiwa Anda, dan berusaha untuk mendapatkan keutamaan dari ruh tadi. Kemudian beliau menutup dari bait yang keempat dengan perkataan yang indah. Fa innaka birruh la bil jasadi insanu. Sesungguhnya engkau wahai anak Adam, manusia, dikatakan manusia, dikatakan anak Adam, bukan karena jasad Anda. Anda itu dikatakan manusia, Anda itu dikatakan makhluk Allah yang termulia di alam semesta ini. Bukan karena sebab badan Anda, kecantikan yang Anda miliki, kegantengan yang Anda miliki, kehebatan, ketangkasan, kepiawaian, kepintaran, kecerdasan Anda yang Anda miliki. Bukan itu Anda itu dikatakan manusia. Bukan hanya itu. Akan tetapi Anda itu dikatakan manusia adalah dengan roh Anda. Dengan apa? Roh. Jadi jasad hanya pelengkap saja. Ketika seorang meninggal dunia, ruh sudah tidak ada lagi. Apakah kita mau hidup berdampingan dengan orang yang meninggal tadi? Tidak. Kita katakan dia sudah bukan manusia lagi. Maksudnya dia sudah selesai menjalani kehidupan dia di dunia. Dia harus dipindahkan ke alam yang lain, di alam kuburnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepada seluruh segenap manusia di muka bumi ini dengan satu persatu ruh yang mereka miliki. Yang mana ruh tersebut berkorban melayani badan. Coba bayangkan, melayani badan Anda sehingga Anda bisa bergerak, sehingga Anda bisa berkedip, sehingga Anda bisa mendengar, sehingga Anda bisa mencium bau, menghirup udara, sehingga Anda bisa menggerakkan tangan Anda, sehingga Anda bisa menggerakkan jari-jari Anda, sehingga Anda bisa menggerakkan kaki-kaki Anda untuk melangkah-langkahkan kaki Anda, sehingga Anda bisa berucap, berkata-kata, sehingga ada jantung Anda berdetak, mata Anda berkedip, tubuh Anda tumbuh dan terus tumbuh. Tidaklah semua itu terjadi
kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala yang Allah jadikan perantara ruh tadi. Sungguh naif, sungguh sedih, menyedihkan keadaan seseorang hanya memikirkan badannya saja, tetapi dia tidak memberikan hak penuh, tetapi dia tidak memberikan porsi yang besar untuk ruhnya. Apa makanan ruh yang harus kita cari kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala? Apa yang harus kita cari? Apa yang kita harus dapatkan untuk memberikan porsi makanan yang besar terhadap ruh kita masing-masing? Tidak lain tidak bukan adalah Al-Quran. Kita baca Al-Quran, kita hafalkan Al-Quran, kita telaah mana-mananya, kita amalkan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum datangnya kematian, sebelum datangnya malaikat maut yang akan menjemput ruh kita masing-masing. Begitu banyaknya waktu kita hilang, begitu banyaknya waktu yang kita buang dengan tidak ada manfaat, sia-sia. Begitu banyaknya kita bercanda tawa yang mengeraskan hati ini. Begitu sedikitnya kita menangis tatkala mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua segala macam bentuk dosa-dosa yang pernah kita lakukan dan memberikan kekuatan kepada kita semua untuk menjadi hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang betul-betul bertakwa, hamba-hamba yang betul-betul maksimal dalam memberikan porsi yang besar terhadap ruh kita, bukan hanya badan kita. Percuma kita memiliki badan yang bagus, wajah yang cantik, wajah yang ganteng, rumah yang banyak, rumah yang indah, kendaraan yang mewah, harta yang begitu melimpah ruah. Akan tetapi Anda akan meninggalkan itu semua tanpa terkecuali. Anda akan meninggalkan itu semua. Yang selalu tetap bersama Anda nanti selama-lamanya, kekal abadi, yaitu ruh Anda, amalan soleh Anda. Yang akan memberikan kebahagiaan Anda kelak pada hari kiamat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian beliau melanjutkan poin yang kedua, dari manfaat, faedah ataupun buah ketika seseorang betul-betul bisa menerapkan sifat jujur ini, baik di hatinya ataupun perkataan dan badannya. Beliau rahimahullah rahmatan wasi'ah mengatakan, al-barakatu fil kasbi wa ziyadatul khairi, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan dari kehidupan orang yang jujur tadi. Allah berikan dunianya. Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan kebaikan-kebaikan di dunianya dan di akhiratnya kelak. Kenapa seperti itu? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, tentang dua orang yang jujur dalam jual belinya. Al-bayyi'ani bil khiyar. Jual beli di dalamnya terdapat khiyar, waktu khiyar, yaitu waktu serah terima. Waktu seseorang bisa memilah dan memilih, menetapkan atau tidak menetapkan dalam jual belinya. Malam yatafarraqu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, selama mereka tidak berpisah. Selama mereka tidak berpisah antara penjual dan pembeli. Jadi ada masa-masa khiyar di situ. Kalau kita membahas tentang fikih muamalat atau jual beli. Maka Nabi SAW melanjutkan hadisnya, fa in sadaqo wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Ketika mereka berdua, yaitu penjual jujur akan barang-barang yang dia jual, barang-barang yang dia tawarkan, dia jujur, tidak ada satupun yang dia tutupi. Kalaupun ada aib di situ disampaikan kepada pembeli. Jujur dia, tidak ada yang ditutup-tutupi oleh penjual. Begitupun pembeli. Dia jujur dari apa yang dia lakukan, tawar-menawarnya. Tidak membuat hati penjual tersakiti. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Allah Subhanahu wa taala akan berkahi mereka berdua. Allah Subhanahu wa taala akan berkahi dari transaksi jual beli mereka. Wa in katama, sebaliknya, wa in katama wa kadzaba, sebaliknya, penjual berbohong, penjual menutupi aib dari barangnya, begitupun pembeli dan seterusnya. Tidak ada kejujuran di antara mereka berdua. Ada kebohongan di situ. Maka Rasulullah SAW mengatakan, muhiqat barakatu fi bai'ihima. Muhiqat barakatu bai'ihima. Allah Subhanahu wa taala cabut keberkahan dari transaksi jual beli mereka. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam poin yang kedua ini, begitupun hadis yang disebutkan oleh pengarang ini dari Rasulullah SAW, kaitannya dengan keberkahan, kaitannya dengan transaksi jual beli. Apa sih keberkahan itu? Jadi ketika seorang betul-betul bisa menerapkan sifat jujur ini, maka dia akan mendapatkan keberkahan dalam kehidupannya. Betapa banyak, tidak sedikit orang yang kaya raya, memiliki banyak harta yang dia miliki, semua yang dia miliki, tetapi tidak sedikit pun kebahagiaan yang dia rasakan di dalam menikmati kebanyaknya harta benda yang dia miliki tadi. Banyak. Begitu banyak orang-orang yang melimpah ruah hartanya, akan tetapi kacau balau rumah tangganya, perceraian, ataupun dari anak-anaknya. Banyak yang anak-anaknya tidak berbakti kepada orang tuanya. Allah angkat keberkahan dari mereka. Coba bayangkan. Jadi kebahagiaan itu bukan terlihat dari mata kita, seakan-akan terlihat dari mata kita. Kalau banyak harta berarti bahagia. Kalau mata kita memandang melihat hartanya sedikit berarti disusahnya orang. Jadi bukan apa yang kita lihat kebahagiaan itu, tetapi apa yang ada di dalam hati mereka. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan keberkahan kepada harta seseorang,
maka seseorang tersebut betul-betul akan menikmati dari kenikmatan tersebut. Itu kuncinya. Itu kata kuncinya. Apa itu? Banyak orang yang memiliki kenikmatan, memiliki banyak kenikmatan, tetapi tidak berhasil menikmati kenikmatan tersebut. Itu maksudnya apa? Tandanya apa? Tidak ada keberkahan dari kenikmatan yang dia peroleh. Contoh, ketika Anda memiliki kendaraan, misalkan baru beli kendaraan, qadarullah, belum lama Anda pakai, kemudian dicuri. Ini kan, dicuri, dibegal, atau kecelakaan, tabrakan, atau ketika dipakai motor tersebut, banyak sekali keluhannya. Iya kan? Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Banyak sekali keluhannya. Oke lah, mungkin ada servis gratis, garansi. Ya kan juga menyusahkan Anda, meluangkan waktu Anda harus mengorbankan waktu Anda untuk mengantar motor tersebut ke dealernya agar diservis, ataupun apa istilahnya, komplain kepada pihak dealernya dan seterusnya. Itu kesusahan. Anda tidak merasakan nikmat motor tadi. Ketika Anda melihat di jalan raya, ada seorang yang mengendarai sepeda, hanya sepeda. Dia begitu nikmatnya menikmati sepeda tadi, Masya Allah. Paham ya maksud saya? Jadi kita itu jual beli, kita itu cari dunia, kita mencari rezeki untuk badan kita. Begitupun motivasi untuk memberikan makanan roh kita. Itu bukan banyak atau sedikitnya kebahagiaan yang kita dapatkan, yang menjadi tolak ukur kebahagiaan tersebut. Tetapi yang kita cari itu adalah keberkahan. Berkah atau tidak harta yang kita tumpuk ini? Berkah atau tidak? Contoh lagi misalkan, dan ini tidak sedikit kaum muslimin yang dilakukan Allah SWT. Banyak orang-orang kaya, tetapi contoh misalkan anaknya habis kecelakaan, ganti rugi dan seterusnya. Belum lagi dia sakit parah, membutuhkan uang banyak untuk kesana dan kesini, keluar negeri untuk berobat, meluangkan waktu yang tidak sedikit banyak. Jadi uangnya habis, hartanya habis untuk apa? Jasmaninya. Jadi uang yang dia pakai itu tidak bisa digunakan untuk dia berfoya-foya menikmati kenikmatan harta tadi. Kenapa? Keberkahan Allah ambil. Coba sadar kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita bertransaksi, bekerja lah contohnya. Tujuan utama kita untuk mencari dunia ini adalah mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana harta yang sedikit, walaupun sedikit, betul-betul cukup untuk makan sekeluarga sebulan. Sehingga anak-anak kita tumbuh dewasa, sehingga anak-anak kita bisa menjadi anak yang soleh dan soleha, sehingga kita memiliki istri yang soleha, sehingga kita bisa memiliki suami yang soleh, tetangga yang soleh. Jadi bukan banyak atau sedikitnya kebahagiaan atau harta bendanya yang itu adalah tolak ukur kebahagiaan kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adalah keberkahan. Dan banyak sekali contoh-contohnya. Jadi cobalah berharap pada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang kita miliki, semoga barang yang kita pakai ini berkah. Baru aja beli HP bagus mahal, sebulan 2 bulan rusak. Harus bolak-balik ke counter service ya misalkan. Harus diservis, harus dibeneri dan seterusnya. Semua itu memungkinkan kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT. Memungkinkan bahwasanya harta kita ini bisa jadi tidak berkah. Cara mendeteksinya adalah apakah kita bahagia dengan kenikmatan tersebut, itu saja. Apakah akan mengantarkan ketenangan jiwa, ketentraman jiwa dari harta yang kita miliki sekarang. Kendaraan yang kita miliki berkah atau tidak.
Makanan yang kita makan halal atau tidak halal. Jadi salah satunya adalah sebab Allah Subhanahu wa taala tidak berkahi harta seorang hamba adalah cara mengambil harta tersebut dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jual beli yang haram, penipuan, kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh pedagang-pedagang, penjual, sehingga dia mendapatkan harta tersebut dari hasil yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara riba misalkan. Di dalamnya terdapat unsur-unsur gharar, unsur-unsur mendolimi orang lain, sehingga dia tidak mendapatkan keberkahan, kebahagiaan yang sebenar-benarnya, dan dia tidak menikmati dari kenikmatan yang dia miliki. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang memiliki sifat jujur ini, maka Allah Azza wa Jalla akan turunkan ketenangan, keberkahan di dalam hatinya, keberkahan di dalam keluarganya, indahnya menjalani rumah tangga, indahnya berbakti kepada kedua orang tua, indahnya membimbing dan mendidik anak-anak, indahnya membimbing dan mendidik istri Anda, indahnya mendidik dan membimbing suami Anda, indahnya kita bermuamalah dengan orang-orang sekitar rumah kita. Tidak lain tidak bukan semuanya itu kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya, memberikan keberkahan dari apa yang kita miliki. Jadi berkah itu yang kita cari kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan banyak sedikitnya harta, bukan. Kebahagiaan yang sebenar-benarnya adalah tatkala seorang itu betul-betul mendapatkan keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, al-fauzu bimanzilati syuhada'i, yaitu orang yang memiliki sifat jujur. Ingat kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sifat jujur ini bukan hanya terkungkung terbatas dari tutur kata, lisan, bukan. Tetapi hati juga bisa berlaku jujur. Juga mata, telinga, tangan, badan juga bisa berlaku jujur. Contohnya apa coba? Kalau lisan mudahlah, kalau lisan itu kita berkata-kata sesuai dengan kenyataan, itu jujur. Ketika kita berkata-kata dari sesuatu yang tidak real, tidak terjadi, itu kebohongan. Tapi bagaimana sifat jujur dari hati dan badan? Kalau hati nanti disampaikan oleh beliau. Badan itu contohnya apa sih contohnya? Contoh kayak saya ini misalkan. Contohnya kayak saya ini. Saya di depan Anda kelihatannya baiknya luar biasa. Iya kan? Saya mengajarkan kebaikan ini, kebaikan itu. Melarang Anda untuk berbuat keburukan, kemungkaran dan seterusnya. Kelihatannya baik saya. Tetapi di balik layar ini semua, di balik mata Anda, saya berbuat dari kebalikan apa yang saya katakan tadi. Misal, saya bermaksiat ini dan itu. Maka saya tidak jujur dalam mata saya, ketika mata saya gunakan untuk bermaksiat. Saya tidak jujur dengan telinga saya ketika saya bermaksiat. Karena saya mengatakan ini dan itu kepada Anda di hadapan Anda dari kebaikan atau keburukan. Saya nggak jujur ketika tangan saya mencuri, misalkan. Saya tidak jujur dari badan semua yang saya miliki yang bertentangan dari kenyataan hasil dari kebaikan yang kita pelajari dari Al-Quran ataupun hadis. Jadi kejujuran itu tidak terbatas hanya di lisan, juga di badan, mata, telinga, pendengaran, tangan, kaki, hati. Semua yang ada di dalam tubuh kita itu bisa jadi jujur atau tidak. Bagaimana dengan hati? Sifat jujur hati atau sifat kedustaan hati? Kata beliau di sini adalah seorang yang betul-betul jujur dalam menerapkan kebaikan-kebaikan, kebenaran-kebenaran yang datang dari Allah dan Rasul-Nya adalah seseorang yang betul-betul yakin, seyakin-yakinnya
benar keyakinan dia terhadap janji-janji Allah. Ya, terhadap apa? Janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin di dalam hatinya ini, jujur di dalam hati ya. Dia yakin. Dia itu jujur. Maksudnya adalah betul-betul yakin seyakin-yakinnya akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Akan kabar tentang neraka dia yakin. Akan kabar tentang surga dia yakin akan itu semua. Sehingga Allah Azza wa Jalla akan memberikan kedudukan kepada orang tersebut yang jujur hatinya tadi, yaitu kedudukan syuhada. Kedudukan apa? Syuhada. Ada 3 jenis. Ya. Kelompok yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. 3 menit lagi ya. Yaitu orang siddiq, syuhada, dan as-salihin. Dia betul jujur pada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan. Maka jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man sa'ala Allah asy-syahadata bisidqin. Barang siapa yang jujur untuk mengharap pada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan syahadat, yaitu mati syahid. Kemuliaan dalam kematiannya, itu maksudnya. Dia jujur minta sama Allah di dalam hatinya, membenarkan semua apa yang Allah janjikan. Ballaghahu Allahu manazila asyuhada. Allah berikan kepada orang tersebut derajat kedudukan orang yang syuhada, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para anbiya, para rasul, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia telah mendapatkan kedudukan syuhada ini. Wa in mata ala firashihi, walaupun orang tersebut meninggal di atas kasurnya. Syuhada itu biasanya apa? Meninggal ketika peperangan. Ketika dia jujur betul-betul minta kepada Allah Subhanahu wa taala mati yang baik, maka Allah karuniakan kemuliaan, kebaikan dari matinya dia atau kematian dia. Itu poin yang ketiga yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sekian. Insyaallah habis asar langsung kita bahas tentang fikih jenazah. Enggak ada pertanyaan kan? Enggak ada? Enggak ada. Saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.